makanan. Aku semakin yakin bahwasanya agenda 3F, food, fun, dan fashion itu sangat-sangat penting bagian food. Kenapa? Karena kita bisa melihat ya bahwa makanan itu kan berpengaruh insan terhadap manusia. Bahkan ada satu adagium terbaru, your food is your mood. Dikatakan bahwa kita tidak usah bahas agama dulu, tapi yang jelas food kita itu mempengaruhi mood kita. Jadi kita tiba-tiba merasa bete, lalu kemudian tiba-tiba kayak mau marah atau merasa kayak lesu banget dan segala. Ternyata itu dipengaruhi oleh makanan. Atau segampang orang-orang, kemarin aku baru baca satu penelitian mengatakan bahwa kalau ada orang bangunnya itu tidak seger, bisa jadi karena dia mengkonsumsi kopi yang ada kafein, sehingga itu mempengaruhi kualitas tidurnya dia. Itu sederhana itu kemudian sainsnya. Jadi kalau ada orang misalnya makan tidak teratur atau makan sesuatu yang buruk, maka pagi-pagi dia karena kurang istirahat dia pusing misalnya, atau dia moodnya jelek. Nah, jadi makanya your food is your mood. Jadi dikatakan bahwa makanan itu sangat berpengaruh. Yang kedua, ada penelitian lagi, the second brain namanya. Jadi kita tidak aja dikatakan punya satu otak katanya, punya satu brain, tapi ada lagi brain yang kedua, itu adalah di perut. Karena orang itu kalau lagi takut, mules, orang lagi takut biasanya mules, bukan pusing gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita lihat. Apakah ada campaign? Jelas. Campaign itu jadi gini, yang namanya iblis itu ya senantiasa akan ngajak manusia selain daripada keinginan Allah. Maka campaign itu bisa lewat manapun. Makanya yang kita dikasih tahu tuh hati-hati, fitnahnya kepada Adam itu adalah fitnah makanan. Fitnah Yahudi itu juga fitnah makanan. Jadi kalau kita mengatakan, oh enggak, berlebihan aja kamu kalau seandainya orang-orang tuh kayak maksa kamu untuk makan yang halal, ya kita juga tidak bisa bilang begitu, karena nggak mungkin iblis melewatkan gitu kan ya perkara yang sangat penting ini. Saking pentingnya itu dimention Al-Quran berapa kali soalan makanan. Yang tadi aku bilang Adam ujiannya makanan, kemudian Yahudi ujiannya makanan juga. Ketika Nabi Yunus di dalam perut paus itu, ketika keluar pertama kali yang dikasih adalah makanan sebagai tanda pertaubatan, dan seterusnya. Banyak sekali soalan makanan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, masa sih iblis melewatkan perkara yang sangat penting ini untuk bisa menggoda manusia gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang memang bermain di situ.